Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Fionada Pratiwining Tias dari Prodi Ekonomi Syariah IAIN Kediri. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi tentang istihsan. Apa saja sih yang akan dibahas pada materi kali ini? Pada kali ini, kita akan membahas tentang pengertian istihsan, kehujahan istihsan, macam-macam istihsan, dasar-dasar hukum istihsan, relevansi istihsan dengan pembaharuan hukum Islam, serta contoh istihsan dalam ekonomi syariah. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian istihsan. Apa sih yang dimaksud dengan istihsan? Secara terminologi, istihsan merupakan perpindahan seorang mujtahid dari ketentuan qiyas yang jelas kepada ketentuan qiyas yang samar, atau dari ketentuan yang umum kepada ketentuan yang bersifat khusus. Istihsan merupakan salah satu langkah atau metode ijtihad yang diperselisihkan oleh para ulama. Namun, pada kenyataannya, semua ulama menggunakannya secara praktis. Perselisihan ini terjadi karena banyak ulama yang berbeda pendapat dalam memahami dan mendefinisikan istihsan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang kehujahan istihsan menurut para ulama. Yang pertama, ulama Hanafi atau Abu Hanifah banyak menggunakan istihsan dan mengakui adanya istihsan. Yang kedua, ulama Malikiyah atau Asy-Syatibi berkata bahwa istihsan itu dianggap dalil yang kuat dalam menetapkan hukum seperti pendapat Imam Maliki dan Imam Hanafi. Yang ketiga, ulama Hanabilah. Disebutkan dalam kitab usul bahwa golongan ini mengakui adanya istihsan. Yang keempat, ulama Syafi'iyah secara masyhur tidak mengakui adanya istihsan dan mereka benar-benar menjauhinya. Imam Syafi'i juga berkata, barang siapa menggunakan istihsan, berarti ia telah membuat syariat. Ulama yang menolak istihsan berpendapat bahwa istihsan diperbolehkan dalam berijtihad yang tidak berdasarkan dengan nas atau tidak dikembalikan kepada nas. Oleh karena itu, istihsan boleh dilakukan siapa saja meskipun tidak mengetahui Al-Quran. Selanjutnya yaitu macam-macam istihsan. Istihsan terdiri dari 5 macam. Yang pertama, qiyas khafi. Yang kedua, nas. Yang ketiga, ijma. Yang keempat, urf. Yang kelima, maslahah. Yang pertama, istihsan dengan qiyas khafi. Penerapan istihsan dengan qiyas khafi adalah pencetusan hukum melalui perenungan serta penelitian mendalam karena dalam satu kasus terdapat 2 dalil, yaitu dalil jali dan dalil khafi yang masing-masing mempunyai konsekuensi hukum sendiri-sendiri. Kemudian, pada penetapan hukum dilakukan pengunggulan pada dalil yang dianggap lebih sesuai dengan permasalahan. Contohnya, air sisa minuman burung buas seperti burung elang, raja wali, dan lain sebagainya, dalam menentukan status kesucian air tersebut, terdapat pertentangan antara qiyas dan istihsan. Dengan metode qiyas, disimpulkan bahwa air tersebut najis karena dikiaskan dengan air sisa minuman binatang buas. Karena fokus penetapan status kesucian air sisa minuman adalah daging tubuhnya, sedangkan daging burung buas dan binatang buas adalah haram. Karena itu, air sisa minumannya dihukumi najis karena bercampurnya air liur yang keluar dari tubuh yang najis. Dengan metode istihsan, disimpulkan bahwa air sisa minuman burung buas dihiaskan dengan air sisa minuman manusia dengan ilat keduanya sama-sama tidak boleh dimakan dagingnya. Yang kedua, yaitu istihsan dengan nas. Maksudnya adalah meninggalkan ketentuan nas
yang umum beralih ke hukum nas yang khusus. Contoh yang pertama, dari istihsan dengan Al-Quran diperbolehkannya wasiat. Secara hias atau kaidah umum, pelaksanaan wasiat tidak diperbolehkan karena menyalahi kaidah umum, yaitu dalam wasiat terdapat pengalihan hak milik setelah status kepemilikannya hilang. Namun, kaidah ini mengalami pengecualian dengan adanya dalil atau nas dari Al-Quran. Contoh yang kedua, yaitu istihsan dengan sunnah diperbolehkannya akad salam. Kaidah umum menghiaskan pelarangannya karena ia adalah sebagian dari bentuk transaksi penjualan barang yang belum wujud. Namun, akad salam dikecualikan dari penerapan kaidah tersebut berdasarkan hadis yang secara khusus memperbolehkannya. Yang ketiga, yaitu istihsan dengan ijma. Yang dimaksud di sini ialah meninggalkan keharusan menggunakan hias pada suatu persoalan karena adanya ijma. Contohnya adalah penggunaan kamar mandi umum tanpa adanya pembatasan waktu dan kadar air yang digunakan. Secara hias, seharusnya hal ini tidak dibenarkan karena adanya ketidakjelasan dalam waktu dan kadar air. Padahal, pada penggunaannya tentu tidak sama antara yang lain. Akan tetapi, hal ini diperbolehkan atas dasar istihsan pada ijma yang berjalan sepanjang zaman dan tempat yang tidak mempersoalkan hal tersebut. Yang keempat, istihsan dengan urf. Maksudnya adalah perpindahan dari penerapan hias atau kaidah umum dengan memandang tradisi yang berlaku. Contohnya, diperbolehkannya jasa toilet umum tanpa ada kepastian berapa lama dan banyaknya air yang digunakan dengan imbalan jasa pembayaran tarif yang telah ditentukan. Menurut kaidah umum tidak diperbolehkan karena makhud alaihnya tidak jelas, begitu pula batas waktunya. Tetapi secara istihsan diperbolehkan karena sudah secara adat sudah dilakukan. Yang kelima, istihsan dengan maslahah, yaitu apabila hias atau kaidah umum ditetapkan akan mengakibatkan kerugian atau tidak tercapainya maslahah yang dituju. Kemudian, istihsan diberlakukan untuk dapat mewujudkan kemaslahatan tersebut. Contohnya, fatwa Abu Hanifah yang memperbolehkan pemberian zakat pada Bani Hashim keturunan Rasulullah karena pertimbangan situasi masa itu. Ini bertentangan dengan kaidah umum yang menyatakan bahwa keluarga dan keturunan Nabi tidak berhak mendapatkan zakat. Namun, dengan istihsan diperbolehkan karena ada beberapa pertimbangan pada saat itu di mana keluarga Rasul kerap mengalami penganiayaan dan rezim penguasa. Selanjutnya yaitu dasar-dasar hukum istihsan. Para ulama yang menerima istihsan sebagai dasar hukum, mereka mengembalikan dasar istihsan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Adapun dalil yang berasal dari Al-Quran antara lain yaitu yang pertama, Quran Surat Az-Zumar ayat 17 dan 18. Yang kedua, yaitu Surat Al-A'raf ayat 145. Dan yang ketiga, yaitu Surat Al-Baqarah ayat 185. Dan dalil yang berasal dari As-Sunnah antara lain yaitu hadis yang diriwayatkan Ahmad ibnu Hanbal yang artinya sebagai berikut: apa yang dianggap baik oleh kaum muslimin, maka baik pula di sisi Allah. Di samping kedua dalil hukum yang telah disebutkan di atas, ulama Hanafiyah yang mengatakan bahwasanya mengambil dalil dengan istihsan itu hanyalah istidlal dengan hias hafi yang menang atas hias jali, atau kemampuan hias atas hias lain yang melawannya dengan dalil yang menuntut kemenangan itu, atau juga istidlal dengan maslahah mursalah. Selanjutnya, relevansi istihsan dengan pembaharuan hukum Islam.
Para ulama fikih berpendapat mengenai keabsahan istihsan sebagai dalil pokok dalam pengambilan hukum. Di antara ulama yang paling senter dalam membela dan mengamalkan istihsan sebagai hujjah adalah ulama mazhab Hanafi, ditambah sebagian ulama-ulama lainnya dari mazhab Maliki dan Hambali. Hanya saja, ulama mazhab Syafi'i memiliki pandangan yang cukup berbeda dalam memposisikan istihsan sebagai dalil pokok dalam pengambilan hukum. Sebenarnya, tidak ada perbedaan yang sangat signifikan antara pandangan ulama yang membela dan mendukung istihsan dengan ulama yang menentang istihsan. Mereka tidak berselisih dalam penggunaan lafaz istihsan. Pembahasan terakhir yaitu contoh istihsan dalam ekonomi syariah. Yang pertama, istihsan nas. Istihsan nas ialah istihsan yang berdasarkan ayat atau hadis. Maksudnya, ada ayat atau hadis tentang hukum suatu kasus yang berbeda dengan ketentuan kaidah umum. Mujtahid dalam menetapkan hukum tidak menggunakan qiyas, tapi menggunakan nas karena ada nas yang menentukannya. Contohnya, jual beli salam atau pesanan. Pada jual beli salam, saat transaksi jual beli berlangsung, barang yang diperjualbelikan itu belum ada. Yang kedua, yaitu istihsan urf atau adat kebiasaan. Istihsan urf ialah penyimpangan hukum yang berlawanan dengan ketentuan qiyas, yang berdasarkan adat kebiasaan yang sudah dipraktikkan dan dikenal baik dalam kehidupan masyarakat yang berlaku umum. Contohnya, jual beli mu'attah di swalayan. Jual beli mu'attah adalah jual beli tanpa ada ucapan ijab qabul secara lisan. Sekian pemaparan materi yang saya sampaikan. Terima kasih bagi yang sudah menyimak. Semoga ilmunya dapat bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.